Hai, hello. Kali ini kita bertemu lagi dalam materi pewarisan atau inheritance dalam mata kuliah Desain dan Pemrograman Berorientasi Objek. Mari kita mulai. Pertama, kita harus pahami dulu konsepnya. Apakah itu pewarisan? Pewarisan adalah suatu hubungan dua buah kelas atau lebih di mana ada kelas yang memiliki atribut dan metode yang sama dengan kelas lainnya, beserta atribut dan metode tambahan yang merupakan sifat khusus kelas yang menjadi turunannya. Kelas yang merupakan kelas turunan biasa disebut dengan kelas anak atau subkelas. Dan kelas yang menjadi dasar penurunan adalah kelas orang tua atau superkelas. Kelas anak berjenis sama dengan kelas orang tua atau bapak. Hanya saja kelas anak memiliki hal yang lebih detail dari kelas orang tua atau kelas bapak. Contohnya, jika ada kelas manusia dengan atribut nama, alamat, nomor KTP, dan nomor telepon, maka bisa juga ada kelas turunannya, yaitu kelas karyawan, di mana di dalamnya ada atribut nama, alamat, nomor KTP, nomor telepon, nomor pegawai, jabatan, dan departemen. Di sini kita bisa melihat bahwa kelas karyawan dapat dijadikan sebagai kelas anak dari kelas manusia. Mengapa? Karena semua atribut pada kelas manusia dapat digunakan pada kelas karyawan sebagai kelas turunannya. Dan ditambahkan beberapa atribut milik kelas karyawan itu sendiri. Maka secara desain dan lingkupnya adalah seperti ini, di mana kelas manusia ada di dalam kelas karyawan. Namun, kelas manusia adalah superkelas atau kelas orang tua yang memiliki anak atau turunan, yaitu kelas karyawan. Di mana semua atribut pada kelas manusia dapat digunakan pada kelas karyawan dan kelas karyawan memiliki atribut tambahan. Dalam desainnya, kita dapat menggambarkannya seperti ini, yaitu kelas manusia diacu oleh kelas karyawan. Panahnya ke atas, karena artinya adalah diacu, sehingga dapat kita berikan keterangan bahwa kelas manusia diturunkan menjadi kelas karyawan. Ini adalah kode programnya untuk bahasa pemrograman C++. Kelas manusia, private-nya yaitu berupa atribut yaitu nama, alamat, nomor KTP, dan nomor telepon sesuai dengan rancangan sebelumnya. Yang bersifat publik ada konstruktor, set, nama, dan get nama. Lalu perlu dibuat lagi semua metode get dan setnya. Pada bahasa C++, jangan lupa kelas pada bahasa C++ diakhiri dengan titik koma. Kemudian ini adalah contoh kode program dari anaknya, yaitu kelas karyawan, di mana dituliskan kelas karyawan merupakan publik dari manusia. Ini artinya kelas karyawan adalah kelas anak dari manusia. Private berisi atribut tambahan dari kelas karyawan. Lalu bagaimana dengan atribut pada kelas manusia? Karena kelas karyawan adalah anak dari kelas manusia, maka semua atribut maupun metode yang ada pada kelas manusia dapat digunakan pada kelas anaknya, yaitu kelas karyawan. Sehingga yang dituliskan di sini atributnya hanya yang milik kelas karyawan saja. Yang memiliki akses publik adalah konstruktor, set, get,
dan dapat diimplementasikan set dan get yang lainnya. Konstruktor, jangan lupa, akhir dari kelas pada C++ adalah titik koma. Ini implementasinya pada main. Include-nya using namespace std, include pada kelas manusia dan kelas karyawan. Kelas manusia didahulukan di sini karena kelas karyawan mengacu pada kelas manusia, sehingga urutan pada include di sini perlu diperhatikan siapa yang digunakan oleh yang lain. Instansiasi untuk kelas manusia dan kelas karyawan. Mengeset kelas manusia, menampilkan kelas manusia, mengeset semua atribut pada kelas karyawan, dan menampilkan semua atribut pada kelas karyawan. Ini adalah implementasinya pada bahasa pemrograman PHP atau PHP. Kelas manusia, semua atribut private-nya, konstruktor, set, dan get, dan perlu dibuat lagi semua set dan get-nya untuk semua atribut destruktor. Untuk kelas karyawan sebagai anak dari kelas manusia, diberikan simbol extends, sehingga dinyatakan di sini kelas karyawan extends manusia, di mana menyatakan bahwa kelas karyawan adalah anak dari manusia. Semua atribut private pada kelas karyawan, konstruktor, set, get, perlu dibuat set dan get untuk semua atribut destruktor. Dan ini adalah pengaksesannya pada index.php. Include-nya, seperti halnya pada C++, urutan perlu diperhatikan. Instansiasi kelas manusia, mengisi semua atribut pada kelas manusia, menampilkan semua atribut pada kelas manusia. Instansiasi kelas karyawan, mengisi semua atribut pada kelas karyawan, dan menampilkan semua atribut dari kelas karyawan. Ini adalah implementasi pada bahasa pemrograman Java. Kelas manusia, atributnya, konstruktor, set, get, dan perlu diimplementasikan set dan get untuk atribut lainnya. Ini adalah implementasi untuk kelas karyawan pada bahasa pemrograman Java. Karyawan extends manusia, atributnya, konstruktor, set, get, dan perlu diimplementasikan set dan get untuk atribut lainnya. Ini adalah pemakaiannya pada kelas main. Deklarasi kelas manusia dan kelas karyawan, instansiasi kelas manusia, mengisi semua atribut dari kelas manusia, menampilkan semua atribut dari kelas manusia. Instansiasi untuk kelas karyawan, mengisi semua atribut untuk kelas karyawan, menampilkan semua atribut untuk kelas karyawan. Pada bahasa pemrograman PHP dan Java, hanya diizinkan kelas anak memiliki satu saja kelas orang tua. Sedangkan hal itu disebut dengan single inheritance. Sedangkan pada bahasa pemrograman C++, dapat diizinkan kelas orang tua lebih dari satu kelas. Maka di dalam bahasa C++, dikenal juga sebagai multiple inheritance. Seperti contohnya pada gambar berikut. Ada kelas aset, ada kelas bangunan,
sebagai orang tua dari kelas gudang. Maka implementasinya pada bahasa pemrograman C++ adalah sebagai berikut. Kelas aset, private, seluruh atributnya. Untuk yang hak akses publik, konstruktor, set, get, implementasikan set dan get untuk atribut lainnya, destruktor, dan jangan lupa ada titik koma di sini. Untuk kelas bangunan sebagai kelas orang tua yang kedua. Untuk yang akses private, semua atributnya. Untuk hak akses publik, konstruktor, set, get, implementasikan semua set get, destruktor, titik koma. Untuk kelas anak sebagai kelas gudang dari dua kelas orang tua, maka cara mendeklarasikan adalah seperti ini. Public bangunan, public aset. Private, semua atributnya. Yang memiliki hak akses publik, konstruktor, set, get, implementasikan set get lainnya, destruktor, titik koma. Ini adalah cara pengaksesannya. Include untuk library standar using namespace std. Urutan dari kelas yang di-include. Perhatikan urutannya ya, bagian mana yang diakses terlebih dulu oleh kelas lainnya. Instansiasi semua kelas. Mengisi atribut dari kelas aset. Menampilkan semua atribut dari kelas aset. Mengisi atribut kelas bangunan. Menampilkan isi atribut kelas bangunan. Mengisi atribut kelas gudang. Dan menampilkan semua atribut dari kelas gudang. Kita telah mempelajari pada minggu kemarin yaitu inner class, di mana inner class ini diizinkan pada bahasa pemrograman Java. Kapan kita memilih inner class? Kita memilih inner class jika dalam objek sesungguhnya ada objek di dalam objek lain yang jenisnya berbeda. Jadi, saya ulangi kembali, jika pada kenyataannya ada objek di dalam objek yang lain dan jenisnya berbeda, maka kita bisa memilih inner class untuk mengimplementasikan kasus ini. Kapan kita memilih inheritance? Kita memilih inheritance jika objek sejenis dan semua atribut dari kelas orang tua atau kelas bapak dapat dipakai di kelas anak. Dan kelas anak memiliki atribut lebih banyak dari kelas orang tua. Syarat berikutnya adalah jika dalam kehidupan nyata, bendanya, jika misalkan kelas yang akan dideklarasikan itu merupakan implementasi dari dunia nyata, maka bendanya adalah memiliki jenis yang sama antara kelas orang tua dan kelas anak. Kapan kita memilih kelas saling lepas, tidak memiliki hubungan inner class atau pewarisan, maka jika berbeda jenis dan hubungannya adalah saling memakai atau dipakai. Bagaimana maknanya? Artinya, seperti halnya pada kelas main. Dia akan menginstansiasi kelas yang lain. Maka, inilah yang disebut dengan kelas saling lepas. Karena kelas yang lain diinstansiasi atau digunakan di dalam kelas main.
Kita dapat melihat dari deskripsi contoh soal ini. Di sini ada beberapa kelas. Yang pertama adalah kelas pengusaha dan atributnya, kelas pengrajin kayu dan atributnya, kelas kayu beserta atributnya, kelas hasil kerajinan beserta atributnya, kelas komoditas ekspor beserta atributnya, kemudian terakhir adalah kelas kerajinan kayu beserta atributnya. Semuanya memiliki metode GetSet. Maka, kakak-kakak semua diminta untuk membuat desain hubungan antara kelas-kelas ini, kemudian membuat implementasinya, dan mampu menerima masukan serta menampilkan sesuai dengan deskripsi yang dituliskan di sini. Bagaimana kita mencoba mendesain dan mengimplementasikannya? Kita dapat melakukan analisis seperti slide berikutnya. Kita perlu mendefinisikan hubungan antar kelas. Yang pertama adalah untuk kelas pengusaha dan kelas pengrajin kayu. Apa hubungan mereka berdua? Secara objek adalah objek yang sama, yaitu manusia. Jadi kita bisa melihat bendanya di dunia nyata, di mana pengusaha dan pengrajin kayu adalah objek yang sama. Maka kita dapat mencoba membuat asumsi bahwa ada kemungkinan antara pengusaha dan pengrajin kayu memiliki hubungan pewarisan karena memiliki objek yang sama. Nanti kita tinggal mendefinisikan atau menganalisis apakah semua atribut dari salah satu kelas ini dapat digunakan untuk kelas lainnya. Jadi, kita bisa mengasumsikan sebagai pewarisan untuk pengusaha dan pengrajin kayu. Berikutnya, kita coba untuk menganalisis hubungan antara pengusaha dengan kayu. Kita lihat bendanya di sini. Secara objek, bukan merupakan jenis objek yang sama. Maka kemungkinan untuk dua kelas ini adalah kelas yang saling lepas. Berikutnya adalah hubungan antara pengusaha dengan hasil kerajinan. Secara objek, bukan merupakan jenis objek yang sama. Maka kita bisa mencoba mengasumsikan bahwa hubungan dari kedua kelas ini adalah saling lepas. Berikutnya adalah hubungan antara pengusaha dengan komoditas ekspor. Kita lihat objeknya. Secara objek bukan merupakan jenis objek yang sama. Maka kita bisa mengasumsikan bahwa keduanya memiliki hubungan saling lepas. Jadi caranya adalah kita mencoba merelasikan setiap kelas dengan kelas lainnya dan mencari hubungan yang sesuai. Berikutnya adalah pengusaha dengan kerajinan kayu. Objek bukan merupakan jenis yang sama. Maka kita bisa mengasumsikan saling lepas. Lalu, ada hubungan antara pengrajin kayu dengan kayu. Bukan objek yang sama. Kita bisa asumsikan bahwa keduanya adalah saling lepas. Berikutnya, hubungan antara pengrajin kayu dengan hasil kerajinan. Objek yang berbeda. Sehingga kita bisa mengasumsikan saling lepas. Berikutnya, pengrajin kayu dengan komoditas ekspor. Objek yang berbeda, maka
kita dapat mengasumsikan saling lepas. Berikutnya, pengrajin kayu dengan kerajinan kayu. Objek yang berbeda. Kembali lagi kita asumsikan saling lepas. Berikutnya, kayu dengan hasil kerajinan. Secara objek bukan merupakan jenis objek yang sama. Bukannya kerajinan ada yang dari kayu, benar. Namun, kita juga perlu untuk mempertimbangkan apakah nanti atribut pada kelas kayu dapat digunakan pada kelas hasil kerajinan atau sebaliknya. Jadi ingat, untuk mengasumsikan bahwa kedua buah kelas memiliki hubungan pewarisan, kita perlu memperhatikan dua syarat untuk menentukan apakah dua kelas ini memiliki hubungan pewarisan. Yaitu yang pertama, apakah objeknya dalam dunia nyata sama? Jika ada objeknya dalam dunia nyata. Berikutnya adalah jika atribut pada salah satu kelas dapat digunakan seluruhnya pada kelas yang lain. Dan masih ada atribut tambahan pada kelas yang menjadi kelas anak. Maka di sini kita bisa mengasumsikan bahwa kedua kelas ini memiliki hubungan saling lepas. Berikutnya, hubungan kayu dengan komoditas ekspor. Bukan merupakan jenis objek yang sama. Maka dapat diasumsikan apa? Ya, saling lepas. Berikutnya, kayu dengan kerajinan kayu. Secara objek bukan merupakan objek yang sama, karena yang satu sudah mengalami pemrosesan menjadi kerajinan, yang satunya masih berupa gelondongan. Namun, jika nanti dalam pertimbangannya ternyata salah satu kelas semua atributnya bisa digunakan di kelas yang lainnya, kakak-kakak semua dapat memiliki alasan yang cukup kuat untuk membuatnya menjadi pewarisan. Berikutnya, hasil kerajinan dengan komoditas ekspor. Bukan objek yang sama. Berikutnya, hasil kerajinan dengan kerajinan kayu. Nah, apakah kita bisa membuatnya secara objek adalah sama, yaitu kerajinan? Jika kakak-kakak dapat memenuhi syarat yang kedua, misalkan semua atribut pada kelas kerajinan dapat digunakan pada kelas kerajinan kayu, maka hubungan dari keduanya adalah inheritance. Itu akan menjawab pertanyaan, apakah ini saling lepas atau inheritance? Berikutnya, kerajinan kayu dengan komoditas ekspor. Bukan objek yang sama. Ini adalah soal yang tadi telah diajukan untuk dibuat penyelesaiannya. Kita lihat kembali di sini kelas-kelas. Maka kakak-kakak dapat mencoba melihat atributnya untuk mencoba mendefinisikan hubungan pada setiap kelas yang telah dicontohkan sebelumnya. Ini adalah kelas-kelas yang ada dalam contoh soal. Maka dapat dibuat desainnya seperti ini. Pengusaha merupakan kelas
orang tua dari kelas pengrajin kayu. Karena semua atribut pada kelas pengusaha dapat digunakan pada kelas pengrajin kayu. Dan secara objek dalam dunia nyata, keduanya adalah berjenis sama, yaitu manusia. Nah, ini tadi yang tergantung pada alasan kakak-kakak semua. Apakah memenuhi syarat atau tidak. Jika memenuhi syarat, maka kakak-kakak dapat menjadikannya sebagai pewarisan. Setelah mendesain hubungan antar kelas, maka kita perlu mengimplementasikannya ke dalam bahasa pemrograman. Ini adalah contoh implementasi pada bahasa pemrograman Java sesuai dengan desain yang telah dibuat, sehingga implementasi harus sama dengan desain yang telah dibuat. Itulah gunanya dibuat desain, sama halnya dengan mendesain pakaian. Kita mengirimkan desain yang kita inginkan, maka tentu saja kita ingin menerima pakaian yang sesuai dengan desain yang kita inginkan. Sama halnya dengan pemrograman. Maka implementasi dari kode program harus sesuai dengan desain yang telah dibuat. Di sini, kelas pengusaha, atributnya, konstruktor, implementasikan getsetnya. Kemudian kelas pengrajin kayu, di mana menjadi anak dari kelas pengusaha, maka di sini dibuat extensnya. Kemudian atributnya, konstruktor, getsetnya. Nah, setelah mencoba untuk menyelesaikan contoh kasus sebelumnya, kakak-kakak semua dapat mencoba untuk mengerjakan kasus ini. Sebagai latihan, apakah benar kakak-kakak semua sudah memahami dari contoh yang telah diberikan? Dalam mata kuliah ini penilaiannya adalah 20% desain, 10% kompilasi, 30% eksekusi, dan 40% kode program. Coba diselesaikan ya untuk memahami apakah sudah mengerti bagaimana mendesain hubungan antar kelas yang melibatkan inner class, inheritance, atau saling lepas. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat dicerna oleh kakak-kakak semua. Sampai jumpa!